Loh, pahlawan nasional itu banyak yang kiai. Pangeran Diponegoro itu kiai besar, alim allamah, nama aslinya Abdul Hamid. Beliau hafal Quran dan menguasai qiraah sab'ah. Alim, makanya juban, pakai surban. Lukisannya itu fotonya Pangeran Diponegoro kan, juban, pakai surban. Kiai. Apa pernah lihat fotonya Pangeran Diponegoro pakai helm? Itu Satria Baja Hitam. Masa Diponegoro pakai helm? Kiai, ada Kiai Mojo, ada Kiai Sultan Hasanuddin. Loh, yang dari Madura itu siapa itu? Trunojoyo. Loh, santri itu. Terus lagi ada Kiai siapa? Ya banyak, Kiai Imam Bonjol, ada Kiai Tengku Umar yang dari Aceh itu berjuang melawan Belanda sama istrinya dua, satu Bunyai Cut Nyakdin, satunya Bunyai Cut Mutia. Bunyai ini ada lagi tapi mardut Bunyainya, Cut Tari, Cut Keke, Cut Meriska ini. Bunyai mardut itu. Kiai iya, makanya tiap daerah punya lagu daerah itu ada. Oleh Aduh. Asik. Ada kulepane kale orang Madura. Ya, karena masyarakat kita itu seneng tembang-tembang kayak gitu. Lah para wali dalam mensiarkan Islam ya pakai media tembang-tembang. Lah dalam tembang itu disisipi ajaran-ajaran Islam sehingga terciptalah gending-gending kayak jamuran, kayak cublek-cublek suweng, kayak seluku-seluku batok, kayak turi-turi pote. Itu semua. Suatu saat kau kan merindukan tangis perpisahan itu. Manakibnya Candi Borobudur. Ya saya gengsi sebagai orang Islam. Saya pengen menonjolkan Islamnya. Tak bilangin, bukan hanya ngomong-ngomong. Masjid Al-Akbar sangat indah, keren. Dia penasaran, where Al-Akbar Mosque, di mana itu Masjid Al-Akbar? Saya kasih tahu, in Surabaya. Begitu dia bilang tahu Surabaya, apa komentarnya? Surabaya, Dolly is good. Jadi ternyata Dolly jauh lebih terkenal daripada Masjid Al-Akbar. Padahal udah tutup loh itu. Ayo coba, malu lah kita. Harusnya kan Sunan Ampel lebih terkenal. Wisata religi itu yang kita tonjolkan. Nah ini jihadnya santri di zaman seperti dia di situ menampilkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan sehari-hari. Oh no, bayar aku tuh bengak Allahu Akbar terus mobil mbok obong, toko mbok bakar, metu nggawa gula, nggawa kopi, nggawa rokok. Jihadmu sekarang ini ya menampilkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, tuh nggak cukup ini waktunya. Lanjut. Udah, yang nggak ikut nyumbang tolong jangan cerewet. Yang ketiga, Kamal situ. Kalau untuk wilayah Madura pedalaman, yang terkendala bahasa, kula tau ning cak Madura kula. Ini kendala bahasa. Dan kadang si tretan Madura tau ning cak Jawa. Kula tau ning cak Madura. Neng gitu. Ora apa nek rok ngoncam ya. Ro gentiin kula. Ya.
Rono romi. Wah, aku yang ngomong Madura tambah gak karu-karuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Apa yang disebut dengan akulturasi budaya? Budaya yang ada di masyarakat tidak dihabisi, tapi diislamisasi. Enggak dikit-dikit haram, syirik, bid'ah, haram, syirik, bid'ah, kafir. Paham. Paham nggih? Nggih. Nah, makanya budaya itu penting. Tahu upacara? Nggih. Halo? Ya. Insyaallah. Tahu upacara? Tahu. Misalnya besok upacara peringatan Hari Santri Pamekasan. Kabupaten Pamekasan yang melaksanakan PCNU sebagai inspektur upacara Ketua PCNU Pamekasan Kiai Haji Taufik Hashim. Nah, di depannya inspektur upacara, depannya Yai Taufik, itu ada komandan upacara Banser gitu yang jadi komandan upacara. Nah, gayanya upacara yang seperti itu. Inspektur sama komandan upacara itu sudah sama-sama tahu kalau pasukan siap diajak upacara, tapi komandan tetap harus laporan padahal sudah sama-sama tahu. Lapor, upacara siap dimulai. Inspekturnya laksanakan, siap laksanakan. Oh no, inspekturnya jangan kok bilang sudah tahu. Meskipun ketua PCNU harus mau dibentak-bentak sama Banser. Ini adatnya upacara kok. Lapor, upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023 siap dilaksanakan. Ini nggak boleh marah-marah. Kurang ajar, kamu Banser berani bentak-bentak aku. Ini ketua PCNU aku ini. Banser kurang ajar. Nah ini malah ketua PCNU-nya yang gini. Meskipun dibentak-bentak harus terima, itu gayanya upacara kok. Laksanakan. Udah ngomong nyantai masih dibentak lagi. Siap, laksanakan. Gitu. Banser harus berani bentak. Jangan takut itu ketua PCNU. Laksanakan. Insya Allah mohon doa restunya ya, mudah-mudahan upacara berjalan lancar. Nah ini bukan komandan upacara. Ya harus berani bentak. Tapi kalau Banser silaturahim ke compong ke dalamnya kiai ini nggak boleh pakai gaya upacara. Kiai Taufik, ketua PCNU, kami Banser mau bikin acara diklat, butuh duit, butuh dana, minta, nggak minta antemi. Ini Banser nggak punya adab itu namanya. Gayanya harus gaya sowan silaturahim. Assalamualaikum Kiai. Harus gitu. Ini sahabat-sahabat Banser kan anak buahnya Kiai. Ini kita mau bikin diklat, butuh dana, mohon bantuannya. Kudu ngono. Nah, ini hebatnya NU itu di situ. Lanjut. Jadi kamu nggak takut bentak-bentak kiai kamu? Lanjut. Anjane gak wedi kualat kok. Jadi ini yang dimaksud akulturasi budaya. Maka budaya yang ada di masyarakat nggak dihabisi. Kayak maaf ya, kalau orang tua dulu itu kan suka sesajen. Tahu di Madura ada nggak ya sesajen? Ada. Nah ya itu, motong kambing yang penting cetak Kepala. ya kepala, ojo pala, cetak kepala. Ngawur ya. Pala jadi. Cetak. Saya penting menang oh. Saya penting cetak. Cetak. Tugel ya, putus ya Pak? Potong. Hah? Potong. Potong. Yang penting wis bahasa Indonesia aja tiba keliru pala. Yang penting kepalanya putus. Salah lagi. Salah. Potong kambing yang penting kepalanya putus. Ya kepalanya.
Udah nggak pakai baca apapun itu, terus dipersembahkan untuk Ki Danyang, Nyai Danyang, dibawa ke tempat yang dianggap keramat sambil baca mantra-mantra apa ya, ada masak nasi, ada ayam itu kalau Madura ayam wangil wi ayam, bukan ayam bukan ajam tapi ayam. Susah kok, yo gak buk yo gak embuk tapi embuk. Sembobo Madura. Wong air yo aeng, makan yo ngakan, minum yo ngenom, kakean ngal. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Islam datang, ini potong kambingnya tetep, tapi jangan asal putus kepalanya, pakai aturan, baca bismillah. Terus nggak mantra-mantra lagi yang diucapkan, zikir-zikir, kalimah-kalimah thayyibah. Masaknya tetap ayam, tetap buah, tetap ada, semua lengkap. Tapi nggak disajikan ke Ki Danyang, Nyai Danyangnya itu, tapi takarrub ke Allah. Makanya namanya dirubah Slametan, Cak Ngerang Madura. Mandar selamat. Amin. Ngono lho. Hoi. Yang dicontoh siapa? Ya Rasulullah. Kayak tawaf itu pada zaman jahiliyah sudah ada. Orang Arab jahiliyah itu sudah punya tradisi tawaf. Sebelum Islam datang udah ada tradisi tawaf mengelilingi Ka'bah. Cuma tawafnya mereka telanjang, nggak pakai pakaian sama sekali, sambil bersiul-siul, lari-lari mengitari Ka'bah, baca-baca mantra. Yang disembah ya berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu, Manat, Lata, Uzza, Hubal, macam-macam itu. Islam datang mengelilingi Ka'bahnya, nggak dihabisi, tetap rohnya yang diislamisasi. Wajib nutup aurat, terus mantranya diganti zikir, doa, kalimat thayyibah. Yang disembah Allah. Itu ndak ngawur, ajaran-ajaran Islam itu ada dasarnya semua. Kok kapan-kapan kalau diundang lagi tak jelaskan lebih detail. Sarung mangga. Nah, iya ya. Lah orang-orang dulu itu kan suka tembang, suka gendeng-gendeng kalau orang Jawa. Sama orang Madura juga seneng kok rengeng-rengeng, gendeng-gendeng. Iya, makanya tiap daerah punya lagu-lagu daerah itu ada. Oleh Ada. Asik. ada kulepane kale orang Madura. Lihat, karena masyarakat kita itu seneng tembang-tembang kayak gitu, lah para wali dalam mensiarkan Islam ya pakai media tembang-tembang. Lah dalam tembang itu disisipi ajaran-ajaran Islam, sehingga terciptalah gending-gending kayak jamuran, kayak cublek-cublek suweng, kayak seluku-seluku batok, kayak turi-turi pote. Itu semua wes pokoknya akulturasi budaya. Lanjut. Nah sekarang la haula wala quwwata illa billah. Jadi saya ulang, para wali, para ulama menyebarkan Islam di Indonesia melalui wadah namanya pondok pesantren. Ingat, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri, yang semuanya adalah atas instruksi dari Syekhona Khalil Bangkalan. Tidak kecil peran besar dari Mbah As'ad Syamsul Arifin, yaitu santri pondokan, termasuk pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nama aslinya Muhammad Darwis, itu juga santri pondokan, pondok pesantren. Maka saudaraku yang di Muhammadiyah, jangan anti pondok pesantren. Ingat, pendirimu adalah alumni pondok pesantren. Itu pondok pesantren salaf. Leres. Ya wes menang sik sedelok. Menang sekejik. Ngatur nafas.
Nah, pondok pesantren melahirkan kiai-kiai, melahirkan santri-santri yang berjuang di tengah-tengah masyarakat menggunakan metodenya gurunya. Pendekatan persuasif, merangkul dengan cara yang halus. Makanya kiai itu menjadi ikon di tengah-tengah masyarakat. Sampai masyarakat itu ada masalah apapun rujukannya ke kiai. Sampai sekarang, apalagi yang Madura. Mon bi kiai. Lebih takut kiai daripada Allah. Balik. Orang Madura tak ketineka gitu. Iya, lebih takut kiai daripada Allah. Nggak sholat berani, tapi kalau sama kiai nggak berani. Leres. Madura itu mau sowan ke kiai itu jarak 100 meter, sandal dilepas, bungkuk jalannya. Dosa Indonesia itu yang takdirnya paling top sama kiai nomor 1 itu Madura. Madura. Tapi kadang-kadang nggak sholat biasa. Ya Allah, ini tadi mau cerita apa ini tadi? Kiai itu menjadi ikon, masyarakat itu paling bertajuk sama kiai. Makanya kalau menjelang pemilu, pilkada, pilpres, semua sowan ke kiai. Rame pokoknya caleg-caleg datang, calon kepala daerah datang, semua. Bener, tapi kalau udah jadi kiai ditinggal. Nanti jangan gitu sampean. Halo. Masyarakat gitu, anak nakal ke kiai, tang budu nakal ya. Nah yo anak kalau budu. Nakal ke di apa? Pokok nakal ini kabeh 17 derajat ya. Kedi fadilah nang sholat jamaah. Kinyuon brokannya kiai, akhirnya dibilangin sama kiai, ya udah tak kasih doa, tapi kamu juga mendoakan anak kamu kalau malam sholat. Bojong malam ini anakmu kalau lagi tidur, anak heda, anak kakek mentedung, neka menengok tuh menengok. Ida maca Fatihah petok kali, pas Alam Nasroh 10 kali. Wis pokoknya Fatihah 7 kali, Alam Nasroh 10 kali, wis sebulno bun-bunane. Sebut namanya siapa? Itu kiai. Neka otang neka kiai. Otang numpuk kiai. Kiai neka bektone etagi sareng oreng iki. Ki nyuwun doa kan orang yang kelopain kiai. Diminta doa supaya orangnya lupa. Dibilang kiai gampang. Bacakan ayat kursi. Senapa kali kiai? 100 kali tanpa nafas. Aduh mate kiai. Nje. Pokok peto kali. Nah nanti pas ayat mandalladzi yashfa'u indahu, baca saya langsung. Ki bayangkan wajah orangnya. Mandalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Nah, gak mungkin nagih orang. Nah, itu metenteng itu punya hutang kayaknya itu. Mau praktek itu kayaknya itu. Biar nggak ditagih itu. Dulu apa-apa ke kiai. Kiai, tang raja kiai, tang bine, berapa? Cerewet. Istri cerewetnya minta ampun, minta doa kiai. Doa apa? Ya doa saya gini kebi bungkem colong reng bine. Minta doa sing kene kanggui bungkem colong reng bine. Saya pun kiai gampang tuh bacain sumum bukmun omyum fahum. Ya itu kan untuk bungkem cangkemnya patek itu. Ya pada patek reng bine pada mau cerewet. Ya Allah.
Kiai tanggi nek hamil ya apa basa Madurane ngandung Kiai mpun lah 10 bulan lebih kita lahir Kiai ya undu ana akhirnya didoain sama Kiai langsung lahir doa pendobolan langsung lahir. Nah maaf ya tapi sekarang Kiai mulai ditinggalkan sama masyarakat. Iya sekarang orang punya hutang itu larinya nggak ke Kiai, koperasi simpan pinjam. Karena masyarakat udah tahu Kiai ini sendiri utangnya yo banyak terus nggak meyakinkan Kiai ini. Anak nakal sekarang nggak ke Kiai larinya psikiater. Loh Kiai nggak laku, istri hamil tua kok nggak lahir nggak ke Kiai larinya dokter spesialis. Itu spesialis kelahiran itu di plakatnya biasanya ada tulisan SPOG, spesialis ogok-ogok. Memang iya kok tulisannya SPOG. Kiai sekarang udah mulai ditinggalkan sama masyarakat, maka jangan salahkan kalau ada kiai jadi tim sukses. Ada nggak kira-kira? Ada. Orangnya datang. Ada. Di bawah apa di panggung? Panggung. Oh, di panggung yang mana ya? Pilih Kiai. Malah ada yang alih profesi jadi dubes, dukun besar. Ya Allah. Nah udah, pondok pesantren dengan metodenya itu mampu melahirkan para pejuang yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, pencetus dasar negara, perintis pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ikut merintis berdirinya Republik Indonesia. Itu banyak para ulama, banyak para kiai, pahlawan itu banyak, para ulama, para kiai, para santri. Coba, halo, kita agak melek sedikit ya. Itu yang tercatat dalam sejarah. Belum lagi para kiai yang memang namanya nggak mau diabadikan, namanya nggak mau dicatat dalam sejarah. Karena kiai itu berjuangnya ikhlas. Woi. Loh, pahlawan nasional itu banyak yang kiai. Pangeran Diponegoro itu kiai besar, alim allamah, nama aslinya Abdul Hamid. Beliau hafal Quran dan menguasai qiraah sab'ah. Alim. Makanya juban, pakai surban. Lukisannya itu fotonya Pangeran Diponegoro kan juban, pakai surban. Kiai, apa pernah lihat fotonya Pangeran Diponegoro pakai helm? Itu satria baja hitam nih. Masa Diponegoro pakai helm? Kiai, ada Kiai Mojo, ada Kiai Sultan Hasanuddin. Loh, yang dari Madura itu siapa itu? Trunojoyo. Loh, santri itu. Terus lagi ada Kiai siapa? Yuk banyak, Kiai Imam Bonjol, ada Kiai Tengku Umar yang dari Aceh itu berjuang melawan Belanda sama istrinya dua, satu Bunyai Cut Nyakdin, satunya Bunyai Cut Mutia. Bunyai ini ada lagi tapi mardut Bunyainya, Cut Tari, Cut Keke, Cut Meriska ini. Bunyai mardut itu. Kiai banyak. Panglima Besar Jenderal Sudirman, wah itu kepala madrasah diniyah itu. Panglima Besar Jenderal Sudirman itu santri tulen, kepala madrasah diniyah. Kalau kita napak tilas perjuangan gerilya Jenderal Besar Panglima Jenderal Sudirman, itu di setiap tempat istirahatnya selalu ditemukan gerabah tempat air untuk wudhu beliau. Karena Jenderal Sudirman itu punya wadhifah istiqomah puasa Senin Kemis, sampai pun dalam peperangan, sampai pun dalam kondisi sakit kritis perang, tetap puasa Senin Kemis. Dua,
beliau selalu sholat di awal waktu dan berjamaah. 3, beliau daimul wudhu, nggak pernah batal wudhu. Jadi itu cikal bakal TNI Polri itu santri. Sekarang jadi TNI Polri itu cikal bakalnya santri. Tepuk tangan dong untuk santri. Nah, makanya kalau kita mau jujur, TNI itu terbentuk kapan? 1945 bulan Oktober. Indonesia sudah merdeka, TNI baru terbentuk. Lebih tua Banser. Banser 1937 sudah lahir, dibentuk untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Makanya Banser itu kakaknya TNI, sehingga ngalah, nggak mau bayaran biar diterima adiknya saja. Wes kakak ngalah nih kak, pokok gaji kasih tangalek. Kakak ngalah, makanya dorengnya sama, yang nggak sama bayarannya, malah bintangnya lebih banyak Banser. TNI itu bintangnya mentok 4, itu jenderal. Ada jenderal besar bintang 5, sedunia cuma berapa orang. Banser bintangnya 9. Di atas obat sakit kepala. Obat sakit kepala bintangnya cuma 7. Nah itu Buyur bintang 7 itu. Banser bintangnya 9. Kakaknya TNI, makanya TNI kalau ketemu Banser harus hormat sama kakak. Hidup Banser, hidup Banser. Seragamnya ganti sing anyar. Duh, makanya layak kalau diperingati sebagai hari santri. Nah itu pas peristiwa 10 November itu, siapa yang membunuh panglima pimpinan pasukan sekutu gabungan antara Amerika, Belanda, Inggris? Itu siapa yang membunuh Jenderal Malabi itu? Santri itu. Santri itu, bukan polisi, bukan TNI. Santri. Saya tahu sendiri pas lihat filmnya itu. Nah, film kan fakta sejarah wiwe. Fakta sejarah kok. Nah, saya tahu sendiri ya, aku ya belum lahir tuh. Itu yang membunuh Jenderal Malabi pimpinan tentara sekutu itu siapa? Santri. Makanya pantas kalau diperingati ada hari santri nasional. Terima kasih Pak Presiden atas apresiasi dan penghargaan ini. Loh, kenapa kok peringatan hari santri bukan peringatan hari kiai? Nah kalau ada peringatan hari kiai nanti ada peringatan hari maknyek, ada peringatan hari lora. Nanti bukan cuma kiai yang minta diperingati harinya, lora minta diperingati. Peringatan hari Gus, peringatan hari Neng, peringatan hari lora, peringatan hari maknyek, semuanya minta hari nanti. Ya peringatan hari santri lebih umum, kok bukan hari kiai? Ya kalau kiai pasti santri, tapi santri belum tentu bisa jadi kiai. Kalau kiai sampai pun sudah jadi kiai tetap berjiwa santri, tetap santri. Dan ya kiai pernah nyantri memang, dan meskipun sudah jadi kiai tetap santri. Tapi tidak semua santri bisa jadi kiai. Kayak ngono-ngono ku masuk iso jadi kiai. Gak potongan. Halo. Ya kayak ada peringatan hari buruh, tapi nggak ada peringatan hari majikan. Kalau majikan rata-rata pernah jadi buruh, tapi buruh belum tentu bisa jadi majikan. Ada peringatan hari anak, tapi nggak ada peringatan hari orang tua. Semua orang tua pernah jadi anak. Kalau anak belum tentu sampai jadi orang tua. Paham? Paham. Makanya dulu betul itu ada peringatan hari ibu, nggak ada peringatan hari bapak. Sekarang ikut-ikutan ada peringatan hari bapak. Yang bener ya nggak ada. Karena kalau bapak dilahirkan oleh ibu, ibu tidak dilahirkan oleh bapak. Gitu. Ibu lebih hebat daripada bapak kok. Makanya ibu kalau lagi hamil, kerja di pabrik, kerja dimanapun, boleh ambil cuti hamil. Tapi bapak nggak boleh minta cuti menghamili.
Memang wanita itu makhluk khusus, perlu perhatian khusus, bahkan banyak istilah-istilah khusus. Makanya ada emansipasi wanita, nggak ada emansipasi pria. Ada menteri peranan wanita, nggak ada menteri peranan pria. Ada polisi wanita, polisi pria nggak pernah dibahas. Gedung wanita, dharma wanita. Suaminya pejabat, istrinya otomatis dharma wanita. Nah sekarang istrinya pejabat, suaminya nggak jadi dharma pria. Bilangin kok, maka ada polisi wanita, gedung wanita, dharma wanita, polisi wanita, menteri peranan wanita, pembalut wanita, nggak ada pembalut pria. Ngaji fikih belum sempurna kalau belum ngaji Fikih wanita. fikhun nisa, fikih wanita, fikih pria lo lakoh. Fikih pria itu nggak laku, nggak payu fikih pria itu. Lo maju, mau tak maju. Ada darah wanita, nggak ada darah pria. Ini makanya wanita lebih telaten, lebih sabar, lebih ulet karena dilatih sama Allah. Ya, didatangi tamu setiap bulan, telaten ngerawatnya, pakai katimbat itu ditutul-tutul itu. Ini udah suci apa belum? Loh, ini kok masih jelaret-jelaret merah. Telaten, saya nggak bisa membayangkan kok. Misalnya bapak-bapak menstruasi itu saya nggak bisa membayangkan. Oh, jibrat citeh kabeh nggak karu-karuan. Gitu. Loh sampai wanita, maaf, Islam mengangkat harkat wanita itu luar biasa. Sampai al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu kok. Nek telapak kakimu apa itu kapal tok itu isinya. Telapak kaki ibu-ibu, bagus atau buruknya negara itu yang menentukan. Beliau Ki Hajar Dewantara mengatakan, tolong Paduka Presiden yang mulia, jangan pernah menomorduakan sekolah-sekolah agama, madrasah-madrasah, jangan pernah menganaktirikan pondok-pondok pesantren. Cocok. Karena lahirnya republik ini, peran besarnya adalah para ulama, para kiai dengan pondok pesantrennya. Nah iya toh, pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Kemerdekaan melahirkan sekolahan sampai perguruan tinggi. Jadi sekolahan perguruan tinggi itu cucunya pondok pesantren. Kemerdekaan anaknya pondok pesantren. Lah kemerdekaan melahirkan sekolahan sampai perguruan tinggi. Itu cucunya pondok pesantren. Lo bener loh. Makanya maaf, kalau ada pejabat siapapun dia yang meremehkan dan merendahkan pondok pesantren, pasti celaka, pasti kualat. Ini sejarah, ini nggak bisa dibohongin. Dah ini nanti. Lanjut. Ya kapan-kapan ngundang lagi. Sarung cap mangga. Udah, pokoknya pesan saya ini tahun politik, pol-polan nek idik-idik. Jangan mudah tergelitik, tapi sikapi dengan cerdik. Kita harus jadi warga nahdiyat yang terdidik agar hasilnya baik. Ngoten nggih? Itu nggih. Ya, jadi beda pilihan itu wajar. Tapi namanya kerukunan, persatuan, persaudaraan wajib tetap dijaga. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Sarung. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih. I love you. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi